Selamat sore, apakah benar dengan Mas Jayus Andrianto? Selamat sore, ya benar Mas, dengan saya sendiri. Oh, baik. Mas Jayus, selamat datang di sesi konseling online kami. Semoga apa yang akan kita jalankan dalam beberapa waktu ke depan ini dapat memberikan dampak yang positif dan meninggalkan kesan yang positif pula untuk kita bersama, sehingga kita dapat lebih semangat dalam menjalankan aktivitas kita ke depannya. Baik, amin Mas. Baik, Mas Jayus, kalau saya boleh tahu sekarang posisi sedang berada di mana ya? Saat ini saya itu lagi ada di Papua Mas. Wah, jauh sekali dari Jogja. Iya. Kebetulan saya sedang berada di Jogja, Mas. Dan Oh, kebetulan lembaga konseling kami berlokasi di Jogja pula. oh iya. Maaf Mas Jayus, kalau boleh saya tahu Mas Jayus dapat informasi dari mana terkait program konseling yang sedang kami jalani ini? Saya dapat informasi program konseling ini tuh dari teman saya Mas, yang kebetulan tinggal di Jogja. Waktu saya sebelum berangkat ke Papua bulan lalu. Baik, baik. Berarti Mas Jayus saat ini tinggal di Jogja atau di Papua kalau saya boleh tahu? Saya di Jogja Mas, saya sudah lama Hmm. tinggal di Jogja. Karena saat ini saya itu masih kuliah juga di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, kuliahnya pun itu masih daring selama ini. Jadi saya memutuskan untuk Oh, pulang dahulu gitu ke Papua karena ada satu dan lain hal urusan bersama keluarga yang harus saya selesaikan di sana gitu, Mas. oh gitu. Oke, oke, paham, paham. Baik, Mas Jayus. Selanjutnya kita mulai sesi konseling pada kesempatan kali ini ya. Iya, Tapi sebelum kita mulai konseling, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri saya kepada Mas Jayus. iya. Nama saya Krisnali Pratama, Mas. Saya adalah seorang psikolog yang kebetulan juga seorang dosen di salah satu universitas di Jogja. Dan yang harus saya sampaikan di sini bahwa saya akan mencoba mendengarkan apa yang akan Mas Jayus ceritakan terkait permasalahan yang sedang Mas Jayus alami. Dan nggak perlu khawatir Mas Jayus, karena insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan cerita Mas Jayus. Hmm. Karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus saya jalankan sebagai seorang konselor untuk Mas Jayus. Oh, iya. Namun jika dari cerita Mas Jayus ada beberapa indikasi yang dapat membahayakan diri Mas Jayus sendiri atau orang-orang di sekitar Mas Jayus terkait permasalahan yang Mas Jayus alami ini, saya mohon izin untuk dapat menyampaikan hal ini kepada rekan saya yang mungkin lebih profesional dalam permasalahan tersebut. Sehingga harapan kita bersama ke depannya adalah sebuah kebaikan yang akan diperoleh oleh Mas Jayus sendiri. Ya. Apa sampai di sini bisa dipahami Mas Jayus? Insya Allah saya bisa paham Mas sampai di sini. Oke, kalau gitu kita mulai sesi konseling hari ini ya. Iya Mas Krisna. Nah, oke. Kira-kira nih Mas Jayus, sebelum kita mulai konseling, saya mau tanya, sebelum Mas Jayus memutuskan untuk mengikuti sesi konseling kita sekarang ini, Mas Jayus sudah punya tujuan atau harapan yang ingin Mas Jayus dapatkan dari adanya sesi konseling ini? Oh, iya Mas, tujuan dan harapannya saya mengikuti konseling pada hari ini tuh sebenarnya Mhm. saya ingin konsultasi mengenai rasa cemas saya, Mas. Apakah barangkali bisa dikurangi atau mungkin saya bisa meminimalisir gitu rasa kecemasan saya tersebut. Ya berhubung karena sebentar lagi nih saya kan akan melaksanakan ujian akhir semester, Mas, yang pelaksananya pun masih secara online gitu. Jadi saya ingin mengurangi rasa khawatir dan rasa cemas saya ini, Mas, karena belakangan ini saya tuh kok sering kebawa pikiran gitu loh Mas. Entah Oh, kenapa ya, saya kok akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa lebih cemas gitu, lebih khawatir gitu kalau mau menghadapi ujian online kayak gini gitu loh Mas. lah bukannya ujian online itu malah lebih enak ya Mas, kita malah bisa lebih fokus belajar ya kan, dan nggak buang-buang waktu untuk melakukan persiapan yang lain seperti berangkat ke kampus kan, misalkan rumah kita jauh kan kita butuh waktu toh. Iya sih Mas, bener juga. Cuma saya tuh khawatir saja gitu loh Mas kalau pada saat sedang berlangsungnya ujian online gitu tiba-tiba terjadi masalah gitu loh, kayak kendala internet lah, kadang malah pernah itu server sempat down gitu loh. Berbeda Mas kalau semisal ujiannya itu dilakukan secara offline gitu kan, saya jadi nggak mikir sampai ke arah sana gitu. Kita kan hanya cukup
misalnya nih datang gitu, terus masuk ke ruang ujian, lalu melaksanakan ujian langsung di dalam ruangan gitu kan Mas. Nah berbeda nih, beda kalau pelaksanaan ujiannya itu secara daring nanti itu, ya, semisal nih dari semalam saya tuh udah belajar gitu, terus pas saat ujian sedang berlangsung, tiba-tiba internet saya gangguan gitu loh Mas, apa nggak jadi beban pikiran gitu loh, makanya saya jadi belakangan ini jadi mikir gitu loh, pasti kan hasilnya pun nggak bakalan sesuai dengan yang saya harapkan gitu loh Mas nantinya. Oh iya iya iya. Ya saya paham sih apa yang Mas Jayus maksudkan. Dan memang terkadang masalah jaringan internet saat ujian juga sering kali buat kita cemas sih. Tapi diusahakan jangan sampai menjadi beban pikiran yang berlebihan, Mas. Oh iya Mas, barangkali mungkin itu bisa jadi salah satu kekurangan dari saya ya, karena saya itu terkadang masih suka merasakan kalau segala sesuatu, terus apa-apa yang ada di diri saya itu harus perfect gitu loh, apa-apa mesti serba sempurna gitu loh, padahal cuma perkara sepele kayak ya gangguan internet tadi yang kadang bikin saya itu menjadi khawatir dan cemas gitu loh Mas. Jadi seperti itu, Mas Jayus berarti menganggap bahwa Mas Jayus itu adalah tipe orang yang perfeksionis. Ya, Wah, yang saya rasain dan yang saya perhatikan itu kayak itu Mas, dan bahkan sering sekali seperti itu tanpa saya sadari gitu loh. Oke. Tapi menurut Mas Jayus nih, sifat perfeksionis itu adalah suatu hal yang baik atau enggak untuk Mas Jayus sendiri? Kalau saya rasakan justru sebenarnya lebih banyak minusnya sih Mas, banyak sisi negatifnya gitu ketimbang baiknya malah. Ya, jadi gini Mas, hal baik yang Mas Jayus miliki dari apa yang saya lihat itu adalah selalu berusaha sesempurna mungkin dalam setiap keadaan. Itu adalah suatu hal yang positif dari Mas Jayus. Namun untuk berharap segala sesuatu harus menjadi sempurna adalah suatu hal yang salah, Mas. Cukup kita mengusahakan dari apa yang bisa kita kendalikan aja. Untuk sesuatu di luar kendali kita, jangan terlalu dipikirkan. Ya karena untuk apa kita memikirkan sesuatu yang nggak bisa kita usahakan, ya kan? Iya ya Mas, bener juga ya. Belakangan memang saya tuh jadi kebak pikiran terus gitu loh Mas, padahal saya ngerti kalau itu tuh semua di luar dari kendali diri kita sendiri gitu. Nah, iya Mas. Sebaiknya Mas Jayus fokus hanya pada apa yang dapat Mas Jayus usahakan aja. Dah itu aja. Oh iya, oke. Baik Mas Jayus, saya rasa Mas Jayus sudah tahu terkait apa yang akan Mas Jayus lakukan setelah ini dan sudah dapat menyimpulkan kendala yang sedang Mas Jayus alami sekarang. Tapi adakah hal lain yang mengganggu perasaan Mas Jayus selain ujian online tadi? Kalau hal lain yang mengganggu perasaan saya selama ini, saya rasa nggak ada Mas, hanya terkait rasa kecemasan itu tadi saja gitu loh kalau menghadapi ujian gitu loh Mas. Oke, ya sudah. Jadi gini, jika dari Mas Jayus sudah nggak ada lagi perasaan-perasaan yang barangkali masih mengganggu pikiran Mas Jayus, saya rasa sesi konseling kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Mas. Ya. Oke, untuk perkembangan selanjutnya akan saya coba pantau Mas Jayus secara berkala nanti pada sesi konseling berikutnya. Oke. Oh ya, untuk jadwal konseling selanjutnya nanti bisa kita sepakati melalui via WA ya Mas. Oh gitu ya. Baik Mas Krisna. Saya juga sekarang sudah agak merasa mendingan kok, maksudnya udah mulai merasa sedikit Ya, nyaman gitu. Udah merasa sedikit nyaman karena tadi saya udah dapat sedikit insight gitu dari hasil diskusi kita hari ini gitu loh Mas. Oke, baiklah, alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Jayus untuk waktu dan cerita yang luar biasa pada hari ini. Sukses selalu Mas Jayus. Oke Mas Krisna, sama-sama, terima kasih kembali. Selamat sore Mas. Selamat sore. Nah, selamat datang ya, selamat bergabung di sesi konseling online kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jayus Andrianto. Mas bisa memanggil saya dengan sebutan Jayus. Nah, saya adalah konselor yang bertugas untuk mendampingi Mas pada sesi konseling online kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu, Mas namanya siapa ya? Nama saya Krisna Alif Pratama, Kak. Oke, kalau gitu boleh saya panggil dengan Mas Krisna atau ada panggilan lain nih?
Oh, boleh Krisna, panggil Krisna aja boleh. Oke, kalau gitu saya panggil Mas Krisna ya. Nah, Mas Krisna, kita kan lagi bertemu secara online nih ya. Sekarang posisinya Mas Krisna ini lagi ada di mana? Kebetulan saya sedang berada di Jogja sih, Kak. Oh, lagi di Jogja. Oh, jadi Mas Iya. Krisna ini orang Jogja. Oh enggak, saya pendatang di sini. Oh, oke. Iya. Nah, kesibukan Mas Krisna sekarang apa saja nih? Kesibukan saya sering ngerjain tugas aja sih Mas sekarang. Oh, oke, ngerjain tugas. Berarti Mas Krisna masih sekolah atau udah kuliah apa gimana nih? Kebetulan saya masih kuliah Mas. Oh, masih kuliah ya? Kuliah jurusan Iya, apa? jurusan psikologi. Oh, sama ya kalau gitu. Berarti Mas Krisna juga udah tahu dong beberapa teori tentang psikologi ya pastinya. Ya, sedikit banyak tahu. Nah, begini Mas Krisna. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya karena walaupun Mas Krisna itu sibuk kuliah nih sekarang, tapi Mas Krisna sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling online kita pada hari ini, begitu. Nah, saya juga ingin menginformasikan kepada Mas Krisna bahwa segala sesuatu yang Mas Krisna ceritakan pada hari ini itu akan menjadi rahasia gitu ya. Jadi akan saya jaga kerahasiaan ceritanya Mas Krisna. Jadi harapan saya selama sesi konseling ini berlangsung, Mas Krisna bisa terbuka dengan nyaman bercerita pada saya atau menyatakan keluh kesah dan permasalahan yang Mas Krisna alami pada saya, seperti itu. Nah, namun kalau semisalnya selama sesi konseling nanti ini berlangsung, saya menemukan bahwa, oh sepertinya ada indikasi Mas Krisna bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang terdekat Mas Krisna, seperti anggota keluarga, teman, dan sebagainya, maka saya punya hak untuk memberitahu hal tersebut kepada atasan saya. Seperti itu ya, Mas. Apakah Oh iya. ada yang kurang jelas atau ada yang ingin Mas Krisna tanyakan? Eh, sudah cukup jelas sih Mas. Oke deh, kalau gitu kita mulai sesi konseling hari ini ya, Mas. Oke, siap. Nah, hari ini apa tujuan Mas Krisna datang untuk mengikuti sesi konseling? Tujuan saya datang untuk sesi konseling ini, saya tuh pengen terbuka aja sih Mas. Karena masalah saya ya cuma ingin buka diri aja. Sekarang nih saya sedang mengalami hal-hal yang gak enak gitu dalam diri saya, khususnya buat diri saya sendiri. Oh, oke. Yang bisa membuka diri. Oke, Mas Krisna ingin lebih terbuka ya Iya, terkait Mas. sama permasalahan yang Mas Krisna alami. Nah, kalau begitu untuk harapan Mas Krisna setelah mengikuti sesi konseling ini apa saja, Mas? Harapan saya untuk sesi konseling ini supaya saya bisa lebih tenang aja Mas dari segi pikiran dan perasaan. Soalnya saya tuh sering dilanda kayak rasa bersalah dan cemas gitu. Oh, gitu. Baiklah. Iya. Baiklah. Semoga nantinya sesi konseling ini bisa membantu Mas Krisna dalam mencapai harapan-harapannya Mas Krisna ya, gitu. Iya. Baiklah. Tadi Mas Krisna sudah menyebutkan nih, Mas Krisna ada perasaan bersalah, terus juga Mas Krisna ingin mencoba menjadi orang yang bisa lebih terbuka. Nah, apakah Mas Krisna bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Oh iya Mas, begini Mas, terkait ketidaknyamanan saya tuh ngerasa nggak nyaman aja ke teman saya yang sekarang ini Mas. Saya Hmm. tuh ceritanya punya teman teman lama sih, sudah dari kecil main bareng. Hmm. Tapi saya tuh sekarang merasa makin kesini kok makin nggak baik tuh orang tuh. Dia Oh. berubah gitu. Hmm. Banyak keburukan yang sering dia kerjakan. Oh Saya gitu. tuh jadi ketularan banyak sifat buruk dari dia karena Hmm. saya main bareng. Jadi misalnya nih, kebiasaan saya tuh sering pulang tepat waktu, Hmm. jadi sekarang terlambat. Saya Hmm. tuh dia tuh sering ngajak saya main keluar, bahkan sampai lupa waktu gitu Mas. Oh. Berangkat pagi, pulang pagi. Oh, seperti itu ya. Nah, Mas Krisna sebelumnya kan tadi menjelaskan ya, kalau misalkan Mas Krisna merasa tidak nyaman ya sama temannya ini. Nah, ketidaknyamanan apa saja sih yang Mas Krisna rasakan gitu? Perilaku-perilaku apa saja sih yang dia lakukan dan menyebabkan Mas Krisna itu merasa nggak nyaman dan nggak cocok untuk berteman dengan dia? Kalau cuma ngajak keluar untuk main sih biasa aja mungkin ya Mas. Tapi Ya. ini sering ngajak keluar ke tempat-tempat terlarang gitu, Oh atau melakukan gitu. hal-hal yang terlarang gitu Mas.
Sampai saya tuh merasa, kok saya sekarang seperti ini ya, kayak bukan saya yang sebenarnya gitu. Oh, lalu berarti orang tua Mas Krisna sudah tahu ya persoalan ini? Sepertinya sih sudah, dari sikap orang tua saya kepada saya sepertinya sudah, tapi tahunya dari mana entah, nggak tahu saya, mungkin dari tetangga atau dari mana entah. Oke, kemudian apa sih tanggapan dari orang tua Mas Krisna gitu, karena sering pulang malam itu tadi, terus dan pulang malamnya itu karena bermain dengan teman-teman itu tadi gitu. Apakah ada tanggapan-tanggapan tertentu yang diberikan oleh orang tuanya Mas Krisna? Ya sampai saat ini sih cuma negur aja sih Mas dengan kata-kata. Oke. Mungkin karena saya sudah besar kali ya, jadi orang tua saya berharap agar saya itu bisa berubah karena dari diri saya sendiri. Saya sih Oke. sebenarnya sudah malas sih mau main keluar sama teman saya itu, Hmm. tapi saya merasa sering sering nggak enak gitu mau nolak ajakannya. Oke, gitu ya. Jadi Mas Krisna itu ada perasaan tidak enak ya ketika menolak ajakan Iya, dari teman-teman benar. Mas ya untuk bermain tadi itu ya. Oke. Saya juga mungkin bisa merasakan apa yang Mas Krisna rasakan saat ini. Mungkin kadang-kadang sulit bagi kita untuk menolak ajakan dari orang lain seperti itu. Namun, apakah sebelumnya Mas Krisna sudah pernah berusaha untuk menjelaskan bahwa Mas Krisna itu tidak setiap saat bisa bermain gitu, dan Mas Krisna sebenarnya tuh pengen belajar dulu gitu? Pernah sih Mas beberapa kali, tapi nggak enak saya mau ngejelasin lebih panjang ke dia tuh, takut nggak ditemenin lagi sama dia. Oh gitu, berarti Mas Krisna ada Iya. ketakutan ya bahwa ketika Mas Krisna menolak ajakannya, dia akan menjauhi Oh, Mas Krisna, seperti itu. kurang lebih seperti itu sih Mas yang saya rasakan. Nah, lalu selama ini ketika Mas Krisna sudah berusaha untuk menolak, memangnya respon-respon seperti apa saja sih yang dia lakukan kepada Mas Krisna? Ya biasanya sih pas ketemu saya tuh dia tuh, saya nggak mau nyapa saya gitu Mas, akan nggak kenal gitu. Oke, oke. Berarti apa saja sih yang membuat Mas Krisna itu merasa tidak enak ketika menolaknya selain dari responnya tadi? Nggak ada sih Mas, tapi karena dia itu sudah berteman dengan saya dari masih kecil ya, jadi saya ngerasa nggak enak aja gitu kalau sampai merusak hubungan pertemanan kita. Oke. Jadi ada pikiran gitu bahwa ketika Mas Krisna menolak ajakannya, dia akan menjauh ya? Iya. Itu adalah ketakutan Mas Krisna yang menyebabkan Mas Krisna itu sulit untuk terbuka dan mengemukakan ketidaknyamanan Mas Krisna tadi ya pada dia. Oke, apa sih dampak dari permasalahan yang Mas Krisna alami ini dalam kehidupannya Mas Krisna? Dampaknya sih sedikit banyak ya, saya merasa tertekan sih Mas. Saya seringkali nggak merasa enjoy pas main. Hmm. Dan selain itu masalah terbesar yang saya rasakan sekarang, saya jadi sering lupa waktu belajar dan Oh, nilai saya pun akhir-akhir ini menurun. oke gitu ya. Jadi salah satu dampaknya adalah Mas Krisna takut ini mengganggu performa belajarnya Mas Krisna ya, seperti itu? Oh, benar Mas. Oke, baik. Kalau seperti itu, apakah ada yang ingin Mas Krisna ceritakan lagi terkait permasalahan ini? Sepertinya sudah sih Mas, cukup itu aja. Oke, baiklah. Kalau misalkan dari Mas Krisna sudah cukup, maka sesi konseling kita hari ini kita akhiri sampai di sini ya, Mas. Oh iya Mas. Untuk sesi konseling yang selanjutnya, nanti akan kita cocokkan kembali jadwalnya Mas Krisna dengan jadwal saya, dan nanti saya akan menginformasikan lebih lanjut via chat ya, Mas. Siap Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Krisna. Sama-sama Mas Deus.